Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh ya teman-teman. Balik lagi di channel gue ya, di channel Ben Trains Content. Kenalin gue Budiman ya, Budiman kreator dari rute 26 versi yang 123 atau rute yang lain-lainnya juga sih. Kali ini gue mau ngasih informasi ya teman-teman. Jadi untuk rute 26 nya itu sekarang udah update ya. Dari yang kemarin itu dari yang versi kedua ya, sekarang udah update ke versi ketiga. Yang kemarin itu versi pertama itu kan lintasnya dari Solo Balapan ya, dari Solo Balapan sampai dengan stasiun Yogyakarta. Habis itu kan diupdate lagi ke versi yang kedua, lanjut dari Yogyakarta menuju Kutoarjo. Nah sekarang baru banget nih guys, jadi rutenya itu diupdate lagi ya, diupdate lagi dari stasiun Kutoarjo sampai dengan stasiun Kroya ya teman-teman. Tapi yang diupdate itu bukan lintasannya doang, bukan penambahan trek ataupun jalurnya ya, bukan itu doang yang diperpanjang, tapi objek-objek yang lamanya juga udah dirubah. Kemarin kan kalian tahu sendiri ya, dari rute lintas Solo Balapan sampai dengan stasiun Yogyakarta itu untuk objeknya itu masih menggunakan objek-objek yang lama ya teman-teman. Jadi kemarin udah aku robah ya, menggunakan objek-objek baru, beberapa sih, cuman gak semua. Paling objek stasiunnya saja ya masih sama, cuman untuk objek sekitarnya tuh udah aku robah. Jadi rutenya itu lebih ringan dari sebelumnya. Yang kemarin itu kan mungkin agak berat sih dari segi gara-gara objek pesawatnya ya, objek pesawatnya itu menggunakan objek spline, jadi ya lumayan agak berat lah. Sekarang udah aku robah kok jadi lebih ringan. Oke, langsung saja ya, ini dia penampakan rute 26 nya ya, rute 26 versi ketiga. Kita langsung dari stasiun Kroya aja ya. Jadi kita review dari stasiun Kroya sampai dengan stasiun Solo Balapan. Nggak tahu ini berapa part ya. Ini untuk part pertamanya kita bikin dari stasiun Kroya sampai dengan stasiun Kutoarjo dulu ya, nanti lanjut ke part yang kedua. Oke guys, langsung saja. Oke, nah sekarang ini kita sedang berada di stasiun Kroya ya teman-teman. Oke, nggak perlu nunggu lama ya teman-teman, kita langsung aja reviewnya langsung dari stasiun Kroya itu sendiri ya. Ini untuk penampakan stasiun Kroya ya, ini stasiun Kroya seperti ini bentukannya teman-teman. Untuk objeknya aku buat sendiri ya. Dan ini tuh adalah ujung dari rute 26 ya, rute 26 versi ketiga, ujungnya itu di sini di stasiun Kroya. Depan coba, nah, di depan ini ada percabangan ya, percabangan yang ke arah Cirebon dan juga ke arah Bandung. Jadi ujungnya itu di sini teman-teman, sini di stasiun Kroya ya. Lanjut aja langsung ke arah stasiun Kutoarjo. Di sini kita menemukan sinyal masuk ya, sinyal masuk stasiun Kroya yang di depan mah. Nah di sini kita menemukan suatu perlintasan yang dekat dengan stasiun Kroya itu sendiri. Kita lanjut di stasiun Kroya ini ada depo ya, depo lokomotif. Aku nggak tahu depo lokomotif atau apa ya, cuman di sana emang kayak gitu bentukannya, makanya aku bikin. Ya langsung sana lanjut ke arah Kroya, dan di sini juga ada depo ya teman-teman, depo lokomotif juga, dan turntable ya, turntable yang berguna untuk memutar arah lokomotif ya, buat memutar arah lokomotif. Di depan ada untuk talang airnya aku menggunakan objek seperti ini gitu. Mungkin di sana itu nggak pakai objek seperti ini tapi objek yang lain, cuman berhubung aku lagi males bikin objeknya jadi seadanya saja. Oke, seperti ini untuk penampakan ke stasiun Kroya itu sendiri ya. Cakep guys, gede, megah ya kan. Oke, di sini ada apa aja nih teman-teman? Ada Alfamart juga ya, Alfamart, stasiun Kroya, ruang PPK, dan ini udah berinterior ya teman-teman, interior bisa masuk juga ke dalam. Nah ini untuk tampilan dari tampak depan dari stasiun Kroya itu sendiri ya, seperti ini teman-teman penampakannya itu, detail ya lumayan. Untuk rute versi Android itu sendiri objeknya udah lumayan detail, tapi mungkin bentukannya tuh bener-bener nggak sama seperti aslinya ya. Soalnya aku bikin itu lumayan agak-agak bingung ya teman-teman, soalnya nyari referensinya cuman lihatnya di Google sama di YouTube doang, jadi selebihnya itu ya nggak tahu gitu. Makanya kadang beberapa juga ada yang ngarang ngerti kayak ngarang sendiri gitu, kayak asal-asalan lah bikin objeknya itu. Jadi kita langsung aja ke depan ya, biar nggak usah buang waktu. Sini ada rumah sinyal ya, rumah sinyal atau apa ini teman-teman, rumah sinyal atau apa ceritanya, sinyal. Dan sini peronnya itu modelnya kayak gini ya, kayak mirip-mirip stasiun Daup 1 ya teman-teman, mirip stasiun Daup 1, modelnya sama kayak gini. Oke, lanjut ke depan. Di sini ada depo lokomotif ya,
Langsung saja kanan kiri sawah bro, sawahnya hijau banget bro, cakep. Nah di sini petandeng juga cakep bro, gila ya kan. Oke lanjut depan ya teman-teman. Oh ya, untuk HP yang aku pakai ini HP Realme ya, HP Realme, HP lama teman-teman, HP Realme 5i yang RAM-nya itu cuma 4 GB dan penyimpanan internalnya itu 64 GB ya. Jadi beginilah rute aku dipakai di rute aku dipakai di HP RAM 4 ya, kayak gini. Lumayan agak-agak ngelag, tapi buat teman-teman mungkin di HP RAM gede ya seperti RAM 8 atau RAM 6 kayaknya lebih baik lebih bagus sih, nggak ngelag kayak gini kan. Ini lumayan agak-agak render sih teman-teman objeknya, cuma nggak terlalu berat karena emang objek yang aku pilih itu objeknya ringan-ringan ya, apalagi objek itu aku bikin sendiri, jadinya aku pilihin lah mana-mana yang ringan dan mana yang berat gitu, supaya teman-teman juga berdinasnya itu lebih enak ya teman, lebih enak dan juga lebih enjoy gitu kan. Oke, lanjut lagi. Di sini kita menemukan sawah ya, sawah sebelah kanan hutan, sebelah kiri sawah, dan ada rumah-rumah ya. Lanjut ke depan. Dan di atas ini ada underpass ya teman, underpass Sigong. Buat teman-teman yang tahu bisa komen aja ya di video ya. Ini underpass Sigong bentukannya kayak gini, aku lihat di Google Map ya, cuman salah-salah sih bikinnya, dimirip-miripin dikit doang. Oke lanjut ke depan ya. Lanjut ke depan, sebelah kanan kiri jalanan dan pepohonan yang sangat padat ya. Pepohonan ini itu sangat padat teman-teman, meskipun rute Android, cuman aku bikin padat banget supaya rasanya tuh kayak main game Android tapi rasa PC ya teman-teman. Oke lanjut ke depan. Di sini ada sinyal muka ya, sinyal muka dan semboyan 8 juga ya, yang ke arah stasiun Kroya tadi. Sebelah kanan ada tembok. Lanjut ke depan. Oke lanjut ke depan, masih lurusan ya teman-teman, lurusan kanan kiri seperti biasa, pesawahan ya kan, pesawahan yang sangat hijau anjay. Untuk pohon-pohonnya juga random ya teman-teman, untuk objek pohonnya aku bikin random supaya teman-teman itu berdinas itu nggak bosan, soalnya kalau objeknya cuma itu aja kayak gimana gitu kan, berdinasnya itu kayak kurang. Di sini nggak ada perlintasan dan sudah ada yang menjaganya juga, ada posnya juga dan juga jalanannya. Oke lanjut ke depan, lurusan ya, lurusan sebelah kanan kiri sawah ya teman-teman, kanan kiri sawah. Lanjut ke depan, kanan kiri sawah padat lumayan agak render teman-teman, cuman aman sih, masih kuat lah, lumayan agak ringan soalnya nggak terlalu berat. Di sini ada perlintasannya, tapi ini posnya mana teman-teman, nggak ada posnya aja. Aku lupa nambahin sih kayaknya, maklum gara-gara kejar tayang sih ya. Aku bikinnya buru-buru jadi nggak ada beberapa yang nggak diperhatiin sih, makanya ya seperti pos ini ya terlewatkan ya teman-teman, tapi nggak apa-apa, yang penting udah ada palang perlintasannya ya, meskipun nggak ada yang jaga juga. Oke lanjut ke depan. Ini untuk speed limitnya 120 km ya, 120 km dari Kroya ke arah Kutoarjo. Oke lanjut ke depan, kanan kiri sawah, sebelah kiri ada bukit kecil, dan sini ada ini tuh kali ya teman-teman, kali yang dibikin pada masa-masa Belanda mungkin ya, kali yang jadi sistem itu dia itu masuk ke dalam kan. Nah dari sini dia masuk ke dalam, nanti tembusnya di sini ya. Nggak tahu ini aliran air seperti apa ya, soalnya zaman dulu, setahu aku zaman dulu ya, zaman Belanda itu kayak gini ya. Oke. Nah, ini aku bikinin ya objeknya. Aku bikinin biar lebih detail lagi sih. Oke lanjut ke depan, menemukan semboyan 8 ya, semboyan 8 dan sinyal muka stasiun apa ya kira-kira. Oke, kita lihat saja ya stasiun apa kan di depan sana. Sawahnya luas banget teman-teman tuh, cakep ya kan, sawahnya luas banget tuh, hijau ya kan, luas. Ini untuk objeknya juga objek biasa ya, bukan objek spline, makanya agak ringan. Kalau menggunakan objek spline itu lumayan berat teman-teman, makanya aku rubah dari objek spline itu bikin ke objek biasa ya, jadi membuat rute itu sendiri tuh nggak terlalu berat ya kalau menggunakan objek biasa itu, beda sama menggunakan objek spline. Oke sawah seperti biasa ya, sawah kanan kiri. Kita lanjut ke depan, ini ada sinyal masuk ya, sinyal masuk stasiun apa ya kan. Dan sini seperti biasa ya, pendekatan stasiun pasti ada perlintasan ya teman, pasti itu karena di stasiun setiap stasiun itu aja belibet ngomongnya. Di setiap stasiun itu pasti dekat pemukiman padat penduduk ya, pasti
pasti, makanya ada perlintasan kan. Nah ini ada jalanan yang masuk ke arah kawasan stasiunnya. Kira-kira stasiunnya apa teman-teman? Oh, nggak ada namanya, nggak ada namanya. Stasiun, nah ini dia, Stasiun Kemeranjen ya. Ini Stasiun Kemeranjen. Begini untuk penampakan Stasiun Kemeranjen itu sendiri. Udah aku bikin interior juga, meskipun ya masih kosong melompong sih, tapi cukup lah. Soalnya lagian juga kalian kan berdinas itu berdinas kereta-keretaan kan, main rumah-rumahan, makanya kayaknya interior itu nggak terlalu penting sih buat rute game Train Simulator Android ya kan. Cuman segini juga udah lebih dari cukup ya. Oke, kita lanjut. Stasiun Kemeranjen seperti ini teman-teman. Nah, kalau mau hunting juga di sini cakep tuh. Nah, cakep banget ya kan. Cakep kalau mau hunting di sini deh. Nah ini tengah-tengah ini ganggu banget, kita hilangkan dulu ya biar nggak terlalu ganggu. Yang mana ya, aku lupa teman. Ini. Nah oke. Oh masih ini berarti rubah yang ini. Oh salah, mana yang rupanya ya, lupa anjay. Ini oh masih ya, udah biarin aja lah, biarin. Kita lanjut ke depan ya, lanjut ke depan ke arah Kutowarjo ya. Lanjut ke depan, ada fiber sini, fiber dan kanan kirinya sawah ya. Sawahnya itu luas banget temen tuh, gila ya kan, luas tapi nggak ngelag gitu, nggak ngelag rutenya itu kan, karena emang objeknya itu menggunakan objek biasa ya, bukan objek spline, makanya ringan. Oke lanjut, sebelah kiri rumah ya, dan di sini ada apa ini, jembatan kolong ya, jembatan kolong, di bawahnya ada jalanan kecil. Oke lanjut ke depan, dan di sini ada jalanan setapak juga ya yang mengarah ke pedesaan sana itu ya, ada jalan setapak yang mengarah ke pedesaan, aku bikinin juga ya. Nah biar teman-teman bisa hunting di sini juga ya, ceritanya seperti apa, jadi orang-orang pedesaan ya, jadi orang pedesaan hunting di pinggiran rel ya. Oke, lanjut lagi ke depan, dan di sini kita menemukan apa ya, oh sinyal muka ya, sinyal muka stasiun Kemeranjen yang tadi ya kan. Di depan di sini ada jembatan kecil dan ada airnya ya, ragasi air mungkin, ragasi pesawahan. Ini ada jembatan lagi sama ya, tapi jembatannya itu menggunakan beton, kanan kirinya beton, kalau yang tadi kan bukan, menggunakan besi. Oke lanjut ke depan, kanan kiri rumah ya, rumah yang sangat padat ya, tapi ini terlalu kayak angker ya. Rumahnya banyak semak-semaknya guys, jadi kayak kesannya kayak angker ya, tapi enggak lah. Oke, sini menemukan perlintasan tapi nggak ada yang jaga nih. Oh ada yang jaga, tapi mana orangnya, tidur ini. Oke lanjut ke depan ya, biasanya ada Pak Uga nih di sini teman-teman, ada Pak Uga biasanya. Oke lanjut ke depan, kanan kiri sawah ya, sawah yang sangat luas seperti biasa ya kan. Oke lanjut ke depan. Oke, di sini kita menemukan sinyal muka ya, sinyal muka dan semboyan 8 juga ya, sinyal muka dan semboyan 8. Kira-kira stasiun apa di depan sana ya teman-teman? Kita langsung saja ke depan daripada penasaran. Oke, ini kanan kirinya pepohonan ya, pepohonan, jembatan, dan di sini ada perlintasan ya, tapi kok nggak ada yang jaga ya teman-teman. Duh bahaya ini guys, ini kalau orang lewat sini nggak waspada ya, nggak lihat kanan kiri ada kereta lewat, udah langsung pindah alam kan. Oh pas banget ini ada makannya juga. Kalau pindah alam langsung gue bersini sih. Oke lanjut ke depan, stasiun apa ya kira-kira? Sini 110 km ya, 110 km, dan ada sinyal masuknya juga. Sinyal masuk stasiun apa kira-kira? Stasiun apa ini? Jai, ada 1, 2, 3 seperti biasa ya, 4 jalur ya teman-teman, 4 jalur. Oh, ini stasiun yang unik ya teman-teman, ini stasiun unik ya kata aku. Kenapa? Karena apa, untuk bentukan kanopinya itu lucu ya. Nah lihat sendiri ya, bentukannya itu kayak gini teman. Ini namanya stasiun Sumpio ya, stasiun Sumpio. Aku nggak tahu di daerah mana ya stasiun Sumpio ini, tapi untuk bentukan stasiunnya itu udah aku bikin seperti aslinya. Dan di sini untuk pintu masuknya ya, pintu masuk ke arah stasiun Sumpio, pintu masuk dalam. Nah kita nunggu kereta di sini. Assalamualaikum mama. Oke lanjut ya. Ya ini rute Android ya teman-teman, ini rute Android ya, tapi udah kayak PC gitu, kayak udah kayak spek laptop ya kan. Makanya aku bikin detail banget, karena aku emang pengguna Train Simulator Android ya, makanya aku bikinnya rutenya tuh detail banget ya, supaya aku bisa merasakan sendiri sih, gak bisa merasakan game Train PC, tapi di Android juga udah lebih dari cukup ya kan. Oke lanjut ke depan, sini ada sinyal keluar ya kan,
perlintasan, tikungan, dan ada perlintasan lagi. Perlintasan udah ada yang jaga ya, dan di depan sana ada jembatan ya, jembatan kembar ya, aku biasanya nyebutnya itu jembatan kembar. Oke, langsung saja depan. Sebelah kiri ada tembok, dan di sini 100 km ya, dari sini 100 km. Mungkin karena tikungan tajam sih ya, karena tikungan tajam jadi bikinnya 100 km. Oke, di sini ada perlintasan ya, dan apa sih namanya, ada yang jaganya juga ya teman-teman. Sebentar, sini ada yang jaganya juga. Lanjut ke depan, tiber dan lurusan ya, tiber dan lurusan. Sini kita menemukan jembatan kereta ya, jembatan kereta, dan ada temboknya juga ya, karena kiri tembok biar si relnya itu tidak longsor ya teman, makanya dibikin tembok seperti ini. Nah, cakep kan, detail parah ya pokoknya tuh, gila ya. Pokoknya buat teman-teman yang beli rute ini tuh gak bakal nyesel sih dan emang bagus rutenya teman-teman, bagus banget, detail ya, aku bikinnya dengan sepenuh hati katanya. Oke, lanjut. Di sini kita menemukan tiber ya, tiber yang lumayan tajam ya, lumayan tajam, meliuk, dan sebelah kiri ada tembok ya, sebelah kanan ada kayak bukit kecil sih. Tiber, lanjut ke depan. Sebelah kanan ada sawah ya, sebelah kanan kiri sawah. Oke, langsung depan, kanan kiri tembok. Gila, cakep banget ini. Kanan kiri tembok. Ini berapa kilometer? 100 km ya teman-teman. Ini 100 km. Oke, lanjut ke depan, tiber lagi. Sebelah kanan ada sawah dan sebelah kiri ada jalanan buat orang-orang yang lalu lalang. Oke, sini kita menemukan semboyan 8 ya, semboyan 8, dan ada sinyal muka ya, yang menandakan berarti di depan sana berarti ada stasiun. Oke, langsung saja ke depan. Kira-kira stasiun apa ya teman-teman? Kanan kiri tembok seperti biasa, temboknya detail banget ya. Ini buat spot hunting juga di sini, cakep guys. Lihat kereta ya, dari depan sana meliuk ke arah sini. Oke, langsung saja ke depan. Nah, di sini kita menemukan jembatan ya, dan di bawahnya itu ada jalanan. Ini nggak tahu jalanan mana tuh, nggak tahu ya jalanan mana ini, tapi cakep guys. Nice ya. Oke, lanjut ke depan. Di sini 100 km ya, dan di sini kita menemukan sinyal masuk stasiun ya. Stasiun apa kira-kira? Kita langsung saja lihat. Ini ada apa ini? Oh ada, hati-hati ya teman-teman, awas, ada kereta api ya, 2 kereta api atau 2 spur ya. Awas, berbahaya, perlintasan kereta api tidak dijaga. Jadi teman-teman yang melintasi perlintasan seperti ini yang tidak dijaga ya harus hati-hati ya teman-teman, karena kita nggak tahu ya kereta itu akan datang dari arah mana. Jadi harus tetap waspada, tengok kanan kiri juga ya. Intinya safety first lah. Oke, di sini untuk stasiunnya unik ya teman-teman. Ini stasiun yang unik ya, seperti halte ini bentukannya. Kira-kira stasiun apa? Oh, ini ada sinyal keluar juga ya. Stasiun mana ini? Oh, stasiun Tambak ya teman-teman. Nah, inilah stasiun Tambak bentukannya ya. Aku bikin menggunakan SketchUp ya, dan bikin semirip mungkin sih, meskipun nggak detail, tapi aku mirip-miripin lah sama yang aslinya ya teman-teman. Oke, langsung saja ke depan ya, nggak usah lama-lama. Di sini kita menemukan perlintasan ya, ada perlintasan dan ada jembatan juga ya, ada jembatan. Ini jembatan lagi, langsung ke depan. Di sini langsung tancap guys teman-teman, langsung tancap gas 120 km anjay. Speed limit ya, speed limit lagi, gas langsung ke depan. Lurusan ini, tapi lurusan juga ini nggak bikin ngantuk teman-teman, soalnya apa, objeknya itu random ya, jadi nggak bikin teman-teman itu mungkin jenuh atau apa ya berdinasnya itu. Jadi untuk objeknya itu random ya, teman-teman akan dimanjakan dengan pemandangan kanan kirinya ya, kanan kiri sawah ataupun perumahannya juga. Dan di depan sana itu ada tower juga ya, tower sinyal atau tower apa nggak tahu. Ini ada pohon, ini pohon di tengah sawah nih, cakep banget pohonnya. Untuk objek pepohonannya juga aku bikin sendiri ya teman-teman, jadi gak ada di rute manapun, soalnya ini rute yang aku bikin, dan beberapa objeknya juga aku bikin sendiri. Di sini 100 km lagi teman-teman, tadi 120, sekarang 100 km lagi. Di sini ada sinyal muka ya, ada 98. Kira-kira di depan stasiun apa ya? Tibernya lumayan tajam. Ini kayaknya stasiun apa ya? Stasiun hijau ya teman-teman. Nah, ini ke arah stasiun hijau ya. Nah, di sini sebelah kanan ini adalah jalur rel lama ya,
jalur rel lama, stasiun hijau. Kita lihat dari atas ya biar kelihatan. Nah, sebelah kiri itu 2 jalur baru, yang sebelah kanan 1 jalur. Ini jalur lama ya, ini jalur lama stasiun hijau ya. Dan di tengah-tengah ini sawah ya, jadi dia itu membelah bukit teman-teman, membelah bukit untuk membuat treknya itu sendiri ya. Oke, langsung saja kita lihat dari atas. Nah, cakep seperti ini kan. Seperti ini ya penampakannya ya. Langsung dari sini aja ya. Dan sini ada sinyal masuk ya, sinyal masuk. Dan seperti biasa ya, masuk stasiun pasti ada perlintasan ya kan, perlintasan dan aman ya teman-teman. Di sini sudah dijaga ya, sudah dijaga. Dan sini ada jalur yang lamanya juga ya. Ini udah nggak dipakai kayaknya, soalnya emang udah buntu ya jalurnya, udah buntu. Dan di depan sana ada stasiun hijau ya, stasiun hijau. Dan ya, sendiri aja penampakan stasiun hijau, cakep ya. Udah aku bikin seperti aslinya ya, udah dimirip-miripin lah. Nah, seperti ini penampakan stasiun hijaunya ya. Stasiun hijau, nggak tahu sih di daerah mana ini stasiun hijau. Yang depan sana ada terowongan ya. Untuk terowongannya juga aku bikin sendiri. Nah, jadi hampir 80% ya, 80% di rute ini tuh objeknya aku bikin sendiri. Biar lebih lebih enak aja gitu mainnya. Jadi sesuka hati kan mau bikin objek seperti apa juga ini. Bebas. Nah, ini untuk objek terowongannya juga aku bikin sendiri ya. Aku bikin sendiri ya, cakep anjay. Kita nggak bisa masuk ke dalam ya, jadi harus lewat atas ya teman-teman, lewat atas. Dan di sini ketemunya di sini. Nah, anjay, ini ya ketemunya ya, terowongan hijau. Nah, ini nggak bisa masuk ke dalam, jadi lewatnya atas. Dan sini juga sama ya. Udah ditutup, udah dibom itu kayaknya. Udah ditutup ya, jadi nggak bisa lewat lagi. Dan di sini ada apa ya, sinyal masuk ya, sinyal masuk ke stasiun hijau ya. Dan ada pos penjaga juga ya, di sini ada pos penjaga ya, penjaga terowongan sepertinya. Tiber langsung ke depan, dan tiber sebelah kanan itu sawah ya, sawah. Sawahnya warna-warni ya kan, sangat memanjakan mata. Tapi agak render dikit teman-teman, soalnya emang objeknya itu padat ya, lihat sendiri padat kanan kirinya itu. Kita masih ke depan, kanan kiri sawah ya kan, masih dengan pesawahan padat dan lumayan render. Tapi cukup guys, buat berdinas itu lumayan lah, lumayan enak ya kalau mau berdinas ya. Di depan dan sebelah kanan kiri tembok ya, tembok lumayan tinggi. Di sini langsung tancap gas 120 km anjay, 120 km langsung ke depan. Dari sini ada jembatan lagi ya, jembatan kembar, dan di bawahnya ada kali. Oke, di sini kita menemukan seperti biasa semboyan 8 dan sinyal muka ya, sinyal muka stasiun apa ini kira-kira. Oke, kita langsung aja ke depan. Nah, lanjut terus lurusan ya, dan kanan kiri sawah ya, sawah dan sinyal masuk ya, sinyal masuk. Dan ada perlintasan ya. Bahaya banget ini perlintasannya ya, nggak kelihatan ini teman, nggak kelihatan kalau ada kereta lewat ya. Oke, langsung sinyal masuk, lanjut ke depan. Ini 120, gila 120 aja, kenceng banget katanya ya lewat ini berarti ya. Kira-kira stasiun apa ini teman-teman? Ini seperti biasa ya, kebanyakan itu 4 jalur. Oh enggak, ini 5 jalur kan, lumayan agak besar sih untuk stasiun itu sendiri. Nah, agak besar. Kira-kira ini stasiun apa ya teman-teman? Stasiun apa ini? Kita lihat saja. Stasiun, oh nggak ada apa-apa namanya ya, oh nggak ada apa-apa namanya aja ya. Ini biasanya depan stasiun mana ini stasiunnya? Oh sini mana ini belum? Oh ini ya, stasiun Gombong ya teman-teman. Nah ini dia stasiun Gombong. Gak kelihatan tulisannya ya. Oke, ini stasiun Gombong ya, seperti ini untuk penampakan stasiun Gombong. Dan di sini ada ruang PPKA ya, seperti ini ruang PPKA. Dan ada bangku-bangku untuk ruang tungguin juga, bangku-bangku buat penumpang yang lagi menunggu kereta datang nih kan. Oke, lanjut ke depan langsung saja biar nggak usah lama-lama. Sebelah kanan ini ada gudang ya, seperti ini gudang, nggak tahu gudang apa ya, gudang box sepertinya. Ada gudang, dan sini ada sawahnya juga. Gila ya kan, cakep guys. Anjay, adem, suasananya adem banget kan, hijau banget ya kan, anjay. Oke, langsung ke depan.
Ini kita menemukan Tiber ya, Tiber, dan Tibernya ini lumayan tajam ya teman-teman, tapi 120 km loh. Kira-kira anjlok nggak itu kereta? Nah tuh 120 km anjay, terbang kali ya. Sini kita menemukan perlintasan ya, perlintasan kereta. Lanjut ke depan. Oke, lanjut terus. Oke, lurusan sebelah kanan kiri sawah dan sebelah kiri rumah ya. Ini ada irigasi air, jembatan-jembatan, dan sawah ya, sawah dan Tiber ini. Tiber ke arah kanan ya, belok ke arah kanan Tiber. Dan sini kita lurusan ya, lurusan dan juga tancap gas ini 120 km teman-teman, 120 km tancap gas. Lanjut, gila ini luas banget sawahnya tuh ya, luas banget ini sawahnya tuh. Anjay, luas ya. Oke, lanjut ke depan biar nggak usah lama-lama. Di sini kita menemukan perlintasan ya, perlintasan kereta udah dijaga dan udah ada posnya juga ya, ada pos jaganya juga. Ini lurusan ini, ini tanjakan ya teman-teman, seperti ini tanjakan ya. Nah, dari bawah dan ke sana itu nanjaknya, menanjak aja. Jadi ada tanjakan dan turunannya juga. Nanjak, ini turun lagi nih, turun lagi. Jadi di jembatan ini tuh rel itu menanjak ya, di jembatan ini relnya menanjak, dan ini ada jalanan kecil, ada jalanan kecil juga. Lanjut ke depan, lurusan ya kan, lurusan di ini ada jalanan, ada pelang juga ya kan. Oke, langsung saja ke depan. Ini ada sinyal muka ya, sinyal muka dan pemberitapan seperti biasa. Dan di depan ada jembatan kembar ya, ada jembatan kembar teman-teman. Kira-kira stasiun apa nih? Nah, sinyal masuk ya, sinyal masuk, dan kecepatan kereta itu 120 km. Kira-kira stasiun apa ini teman-teman? Dan di sini stasiun itu memiliki 4 jalur ya. Nah, ini ada pelangnya nih. Nah, stasiun Karanganyar ya teman-teman, ini stasiun Karanganyar ya. Seperti apa bentuknya stasiun Karanganyar, kita lihat saja. Gak jauh beda sih seperti yang sebelum-sebelumnya ya, untuk objek kanopinya dan untuk objek stasiunnya itu juga ya lumayan lah teman-teman, lumayan bikin lumayan detail ya, aku bikinnya lumayan detail ya. Seperti ini penampakan untuk stasiun Karanganyar ya, stasiun Karanganyar, dan sudah dibikin interior juga ya, interior. Oke, langsung saja ke depan ke arah stasiun Kutoarjo ya. Nah, stasiun Kutoarjo ini rambutku berantakan banget, nggak apa-apa lah, biarin aja, nggak ngaruh ya kan, yang penting review rute. Oke, sebelah kanan sawah-sawah, sebelah kiri sawah. Di sini ada spur Badung juga ya, pembatas biar kereta itu nggak blong dan nggak blong bablas masuk ke sawah sini ya. Oke, langsung ke depan, lanjut lurusan ya. Di sini lurusan render ya teman-teman. Di sini 120 km, gila ini objeknya kan, gila padat, hijau ya kan, seger lah istilahnya, seger banget. Oke, ini berdekatan banget ini. Untuk sinyal mukanya itu dan sebagian belakangnya juga berdekatan banget ya, karena emang mungkin jaraknya emang dekat ya, jarak antar stasiunnya emang dekat ya. Kira-kira stasiun apa di depan sana? Ini ada sinyal mukanya juga. Oke, lanjut seperti biasa, kanan kiri sawah ya, kanan kiri sawah, ada pohon pisang seperti biasa ya, namanya juga negara Konoha pasti banyak pohon pisangnya. Ini ada sinyal masuk stasiun. Nah, ini relnya berpisah ya teman-teman. Relnya di tengah-tengah ini kosong melompong ini, lucu banget ini stasiunnya ya. Stasiun apa kira-kira? Stasiun Sruweng ya, stasiun Sruweng. Begini untuk penampakan stasiunnya ya teman-teman. Jadi biasanya tuh relnya tuh di sini semua ya, dua kanan kiri ya. Sebelah kanan sini aturannya biasanya buat kereta ya, pangsilan atau kereta berhenti ya, tapi ini beda teman-teman. Jadi untuk jalur berhentinya tuh keretanya itu di tengah ya, tengah. Jalur aktifnya tuh di kanan dan di kiri ya. Aneh ya, emang agak-agak aneh ya gitu. Perlintasan relnya tuh ya. Ini sinyal keluar 120 km, dan di sini ada perlintasannya, perlintasan dan sudah dijaga juga. Oke, dijaga ke depan, dan di sini ada jembatan ya teman-teman. Ini ada jembatan. Nah, jembatan apa ini? Cakep jembatannya ya. Ini untuk objek jembatannya juga aku bikin sendiri, jadi ya maaf untuk teksturnya belum di
Teksturnya masih menggunakan tekstur biasa ya, jadi masih warnanya warna-warna tajam ya, belum ada efek gelap terangnya juga. Jadi udah cukup lah. Oke, lanjut ke depan, lurusan lagi ya, kita percepat aja biar sampainya dengan cepat. Oh, ini udah 27 menit anjay, belum sampai stasiun Kutoarjo. Oke, lanjut ke depan. Nah, ini ada apa ini? Oh, 120 km, langsung ke depan. Lanjut kawan-kawan. Anjay, lurusan sini ya, lurusan padat penduduk kanan kiri ya kan. Oke, dari sini ada perlintasan ya, perlintasan seperti biasa. Ini jalanannya gede banget ya, nggak tahu ini jalan mana ini, tapi lumayan gede ya. Lanjut aja ke depan. Ini 120 km ya seperti biasa, dan ada pepohonannya juga. Pepohonan pinggir sawah, cakep ya kan. Ke depan, tiper dan lurusan ya, tiper dan lurusan. Lanjut ke depan. Oke. Lah, ini kok dekatan banget. Ini sinyal muka loh, tapi kok stasiunnya di sini teman-teman. Stasiun Soka ya, tapi sinyal mukanya kenapa di situ teman-teman? Kenapa kira-kira? Aduh. Oke, lanjut aja. Stasiun Soka itu sepertinya emang udah nggak dipakai ya stasiunnya ya. Ini ada apa nih? Lintasan, dan sini ada jembatan ya. Ada jembatannya juga. Ini langsung ke depan. Tiper dan perlintasan. Ini tipernya lumayan tajam ya. Tipernya lumayan tajam ya teman-teman. Kayaknya kereta itu lintasnya itu meliuk dengan tajam ya. Meliuk miring banget ya. Oh, ini ada stasiun lagi ternyata. Pantas saja di depan sana itu ada sinyal muka ya. Stasiun, dan sini ada sinyal masuk ya. Sinyal masuk kira-kira stasiun apa? Nah, udah stasiunnya anjay. Oh, di depan ya. Jauh banget itu. Sinyal masuknya jauh banget ya. Dan sini ada jembatan nih. Nah, cakep banget nih teman-teman. Nah, buat spot hunting nih, cakep aja ya kan. Kalau ini mau pakai mode zoom itu kan, gila. Buat spot hunting sini cakep nih. Nah, sini ada jembatan ya, jembatan ini kalinya tuh cakep guys. Tuh anjay, ya kan? Kalinya cakep nih, kali. Dan sini ada irigasi airnya juga ya. Di sini ada irigasi airnya juga. Tiper. Ya, lanjut ke depan. Dan di sini lurusan ya, lurusan dan perlintasan. Nah, kira-kira ini stasiun apa teman-teman? Kita lihat saja. Ini ada semboyan 35 ya, ada semboyan 35. Oke, ini stasiun apa ya? Oh, ini stasiun Kebumen ya teman-teman. Ini stasiun Kebumen ya. Buat teman-teman yang orang Kebumen jangan lupa absen ya, absen di komen. Stasiun Kebumen, kira-kira seperti ini kah bentukan objek stasiunnya? Soalnya aku bikinnya asal-asalan karena emang nggak tahu bentukan aslinya seperti apa, jadi aku mirip-miripin saja untuk objeknya ya. Oke, lanjut aja ke depan, langsung kayak gini ya penampakan stasiun Kebumen dari atas seperti ini ya. Nah, lanjut ke depan. Baterainya lemah teman-teman. Baterainya lemah ini. Oke, jangan ngaruh, kita lanjut aja. Lurusan ke depan, kira-kira mana ini? Oke, di depan ada tower dan perlintasan. Sini masih 120 km nya. Untuk kecepatannya masih 120 km. Nah, lanjut lurusan lagi. Karena jadi sawah nih, lumayan agak render teman-teman. Agak render karena emang objeknya padat ya. Jadi lumayan agak render. Lanjut lurusan lagi. Ini ada sinyal muka ya, R98 seperti biasa, dan akan memasuki stasiun. Kira-kira stasiun apa ini? Stasiun mana lagi ini? Tiber ya, sebelum masuk stasiun Tiber ya. Ini ada sinyal masuknya juga, yang masuk dan masih Tiber ya. Nah, kira-kira stasiun apa nih teman-teman? Stasiun ini di tengah-tengah sawah ya, di tengah-tengah sawah. Ini stasiun Wanasari ya ternyata. Stasiun Wanasari, stasiunnya kecil dan di tengah-tengah sawah seperti ini ya. Nah, ini buat hunting cakep juga sih. Spot di sawah-sawah seperti ini kan, lumayan luas tuh, cakep kan, luas juga ya. Oke, lanjut aja ke depan. Dari stasiun Wanasari ke depan ke arah stasiun Kutoarjo. Karena akhir videonya dari stasiun Kutoarjo ya, ke arah stasiun Kutoarjo. Oke, di sini ada sinyal masuk ke arah stasiun Wanasari tadi ya. Depan Tiber dan apa ini lurusan ya.
Lurusan kanan kiri padat. Oh, ini sini ada sinyal muka ya, sinyal muka dan sebuah 8 ya. Kira-kira stasiun apa di depan? Ternyata berdekatan ya teman-teman dengan stasiun Wanasari. Kira-kira ada stasiun apa di depan sana? Ada jembatan dan sinyal masuk ya teman-teman. Sinyal masuk, dan untuk kecepatan keretanya itu 120 ya, 120 km. Oke, lanjut ke depan. Oke. Oh, ini stasiun Kuto Winangun ya, stasiun Kuto Winangun. Stasiun Kuto Winangun, dan sini ada apa sih namanya? Yang ke arah pintu masuknya, ke arah pintu masuk stasiun Kuto Winangun. Nah, ini penampakan stasiun Kuto Winangunnya itu sendiri. Sana di dalam ada rumputan sih. Kenapa ya? Tahu sih. Nah, seperti ini penampakannya ya. Penampakan stasiun Kuto Winangun ya teman-teman. Oke, lanjut ke depan. Karena udah setengah jam, jadi kita percepat saja. Depan lanjut, dan sini ada Tiber ya, Tiber. Sebelah kanan ada gudang dan perlintasan ya. Perlintasan seperti biasa, ada yang jaga juga. Oke, lanjut ke depan. Lurusan lagi ya. Lurusan, oh, jalanan luas banget nih. Tahu nih jalanan apa nih? Luas banget ya. Oke, lanjut ke depan. Sebelah kanan sawah, sebelah kiri sawah. Ada perlintasan kecil, cuman gak ada yang jaga. Bahaya banget ini guys. Langsung ke depan karena ada sawah ya. Sawah dan render seperti biasa. Render ya teman-teman. Oke, lanjut maklum teman-teman, soalnya HP kentang ya, HP RAM 4 doang ini loh. HP RAM 4 tapi dipaksa main game kayak gitu. Ke depan lagi ya, ke depan ini ke arah stasiun Yogyakarta ya. Depan, dan sini kita menemukan jembatan ya. Jembatan apa nih? Jembatan nggak tahu apa. Jembatan lagi, dan sini agak besar ya jembatannya, dan di bawahnya juga ada kalinya ya. Kita lurus lagi ke depan ya. Lurus, kira-kira di depan ada apa ya guys? Oke, jadi kita menemukan perlintasan ya, perlintasan yang sudah ada yang jaga sih ya. Ini ada posnya juga, tapi pos orang-orang sekitar sih ya, bukan pos penjaga dari KAI itu sendiri, bukan. Oke, kita lanjut lagi, dan bisa kalian lihat sendiri ya, kanan kirinya itu sawah yang sangat padat ya. Jadi sawah-sawahnya itu sangat padat juga dan bervariasi ya, sehingga apa sih namanya, kalian tuh berdinas itu tidak akan bosan ya. Jadi kita lanjut ke depan sana ya, lurus lagi. Oke, lurusan. Ini kita menemukan kali ya, kali apa ini nggak tahu. Kita lanjut lagi ke depan, menemukan jembatan lagi, dan sinyal masuk ya, sinyal masuk stasiun, tapi nggak tahu ini stasiun apa ya. Oke, ke depan lagi. Depan lanjut, dan seperti biasa ya teman-teman, setiap memasuki stasiun pasti ada namanya perlintasan kan. Perlintasan di sini ya, ada perlintasannya juga, sudah dijaga. Oke, dan di sini 4 jalur ya, 4 jalur. Kira-kira stasiun apakah ini teman-teman? Kita lihat saja ya. Oke, tampaknya tuh seperti ini ya stasiunnya itu, dan di sini namanya itu stasiun Rembun ya teman-teman. Ini tuh namanya stasiun Rembun ya. Buat teman-teman yang tahu stasiun Rembun ya, atau teman-teman yang rumahnya di sana ya, bisa absen ya, absen di kolom komentar juga. Oke, ini stasiun Rembun. Jadi ya penampakan stasiun Rembun itu sendiri. Oke, ini kanopinya lumayan agak tinggi sih. Aku bikinnya asal-asalan ya, jadi nggak bener-bener kayak aslinya, cuman aku mirip-miripin aja. Oke, seperti ini bentukan stasiun Rembun sendiri ya. Ya nggak mirip-mirip banget sih, cuman aku mirip-miripin dikit lah. Oke, nah di sini tampak dari atasnya ya, dari atas tampaknya seperti ini, dan sebelah kiri ini ada apa ini, ada gudang ya, gudang atau apa pabrik ini, gudang atau pabrik ini sebelah kirinya itu ya, dan di sana ada sawah ya. Kita kalau mau hunting di sini nggak bisa ya, nggak bisa, soalnya apa, ketutup sama tembok ya. Nah itu kalau mau hunting di sini teman-teman itu nggak bisa, soalnya ada temboknya, tapi kalau dari dalam bisa di sini. Nah sini bisa hunting ya. Oke, kita lanjut lagi ke depan. Mana ya? Ngomong lagi anjay. Oke, lanjut ke depan, dan sini kita menemukan perlintasannya seperti biasa. Lurusan lagi, lurusan dan Tiber ke arah kiri ya. Tibernya lumayan agak tajam ya. Nah tajam ya Tibernya, dan sebelah kiri ada jalanan ya, jalanan pinggiran rumah ya, jalanan pinggiran rumah, dan seperti biasa perlintasannya sudah dijaga ya, kanan kiri sawah dan perumahan juga. Oke, lanjut ke depan. Agak render, lumayan agak render ya. Oke, lanjut ke depan, dan sini ada apa ini, oh semboyan 8 yang ke arah stasiun Rembun tadi. Sini kita menemukan jembatan ya, jembatan yang lumayan agak detail ya, cukup detail sih, kanan kirinya padat ya kan. Kita lanjut lagi ke depan, lanjut kanan kirinya hutan kan, hutan yang sangat padat juga, pohonannya juga random ya teman-teman. Apa ya, nggak monoton, itu aja sih pohonnya,
sehingga tak bikin apa berbeda-beda juga ya kan. Oke, lanjut lagi ke depan. Ini ada jembatan seperti biasa ya, kanan kiri sawah, masih lurusannya. Ke arah stasiun Kuto Harjo ini banyak banget lurusannya teman-teman, ketimbang kayak di rute 22 ya. Rute 22 Bandung itu banyak sekali tiber tikungan dan tanjakan turunnya juga ya. Oke, di sini sini di bawah jembatan ada jalan ya, ada jalan kembar ya, kanan kiri seperti ini. Ada jalan kanan kiri dari sini ke arah depan sana ya, dan dari sini juga sama ya, arah sebaliknya ke sana. Oke, lanjut ke depan lagi, sebelah kiri ada sawah dan sebelah kanan di sini ada apa ini, pohonan ya, pohonan atau hutan ya teman. Pohonan, dan di depan ada jembatan kembar lagi ya, sama seperti tadi. Seperti biasa ya, di bawahnya ada kali air ya, air, dan juga aku tambahin beberapa variasi rerumputan ya biar agak detail dikit. Oke, kita luruskan lagi ke depan, dan di depan sana ada flyover ya. Aku nggak tahu flyover apa, buat teman-teman yang tahu berarti dari stasiun Perembun yang ke arah Kuto Harjo, kira-kira ini flyover apa teman-teman? Buat teman-teman yang tahu jangan lupa komen ya, karena aku nggak tahu ya, bukan orang sana soalnya. Kita lanjut ya ke depan sana, dan sini ada apa ini, seperti biasa hutan ya, hutan, dan sebelah kanan itu sawah, dan di depan itu ada apa ini, ada pabrik ya, pabrik sama ya, sama seperti tadi ya pabriknya ya, pabrik. Dan sini tiber ya, tiber dan jembatan ya teman. Jembatannya lumayan agak gede sini, lumayan agak gede, kembar, dan tapi di sini ada beda nih. Jembatannya agak beda dikit sih, jadi jembatan kerangkanya itu ada di tengah, dan di setiap ujungnya itu ada jembatan beton seperti ini ya. Ada jembatan beton seperti ini, jadi beda loh jembatannya. Oke, cakep ya kan, jai. Oke, kita lanjut ke depan, dan di tengah-tengah ini ada apa ini, irigasi air atau selokan biasanya, selokan, aku nyebutnya itu selokan biasanya. Di sini kecepatannya itu 120 km ya, dari sini kita kecepatannya itu 120 km ya. Oke, di sini kita menemukan perlintasan ya, perlintasan seperti biasa, dan stasiun ya. Stasiun apa nih teman-teman? Stasiun, dan seperti biasa ya, 4 jalur. Stasiun apa nih? Oh iya, stasiun Butuh ya teman-teman, stasiun Butuh. Untuk objek stasiunnya juga udah real ya, udah real seperti aslinya ya. Aku bikin objek stasiun Butuhnya sama seperti aslinya ya. Nah, seperti ini penampakan stasiun Butuh. Nah, itu dia stasiun Butuh. Oke, sini untuk penampakan stasiun Butuh, dan di depan stasiun Butuh itu ada pesawan ya, pesawan kecil-kecil dikit ya, ada pesawannya dikit, sepertinya emang pesawan sekitaran warga ya. Tapi cakep di sini petanting. Nah, sini petanting cakep juga sih. Oke, lanjut ke depan sini ya. Nah, buat hunting cakep ya, objeknya juga nggak nge-lag atau render juga ya, karena emang ringan ya teman, untuk objeknya itu sendiri ringan ya. Oke, kita lanjut lagi ke depan sana yang ke arah Kuto Harjo ya, dan di sini udah dilengkapi juga dengan lampu-lampunya juga ya, biar ada penerangan di naik modnya juga. Cuman nggak semua sih teman-teman, nggak semuanya aku tambahin lampu-lampu kayak gini ya, cuman beberapa stasiun aja. Oke, lanjut ke depan seperti biasa, perlintasan, dan ada jembatan kecil, ada jembatan, dan di sini ada percabangan ya, percabangan. Lanjut ke depan seperti biasa, lurusan ya, lurusan dan jembatan ya, jembatan kecil ya. Oke, lanjut lagi ke depan, lurusan. Maaf. Oke, lurusan ke depan, dan sebelah kiri sini ada Pertamina ya, atau pom bensin ya, kita biasa menyebutnya pom bensin. Oke, lanjut lagi ke depan sana, dan sepertinya ini adalah stasiun terakhir ya teman-teman, stasiun terakhir di part 1 ini ya, di part 1 ini. Nanti kita lanjut lagi ke depan. Oke, kira-kira di depan stasiun apa ya. Ini perlintasan seperti biasa sudah dijaga, dan kecepatannya itu 120 km ya. Oke, lanjut ke depan, tiber dan lurusan. Nah, sini kita sudah menemukan semboyan 8 yang menandakan di depan itu ada stasiunnya. Kira-kira stasiun apa? Dan di sini ada sinyal mukanya juga, sinyal muka. Lanjut lurusan ya. Rumah-rumahnya padat banget. Untuk rumah-rumahnya padat ya, sebelah kiri rumah dan sebelah kanan ada sawah, dan kanan kirinya rumah dan sawah ya. Ini ada tapi nggak ada yang jaga nih teman. Bahaya ya, jadi perlintasan seperti ini sangat bahaya ya, karena nggak ada yang jaga, jadi harus hati-hati kalau melintas ya. Oke, di depan seperti biasa ya, tiber, dan di sini ada apa ya, perlintasannya teman, ada perlintasannya juga. Oke, kita lanjut ke depan, dan sinyal masuk ya, ini stasiun terakhir ya. Stasiun terakhir di part 1 ini ya. Nah, ini kecepatannya itu 110 km ya. Ini buat hunting juga cakep ya teman. Buat hunting sini cakep ya. Soalnya aku itu suka banget kalau hunting di daerah-daerah tiber seperti ini.
rel-rel tiber seperti ini aku suka banget ya. Nah, cakep ya kan, melihat apa kereta meliuk ya, meliuk set aja ya. Kita ke depan ya, sinyal masuk jembatan, dan di sini adalah stasiun Kutoarjo ya teman-teman. Stasiun Kutoarjo yang dimana stasiun ini tuh ujung dari rute 26 versi kedua yang kemarin ya. Stasiun Kutoarjo ya, biasa ya stasiunnya seperti ini, nggak ada perubahan ya teman-teman. Jadi untuk objeknya dan objek-objek sekitar juga nggak ada yang aku rubah, jadi masih sama ya, masih sama seperti ini ya bentukannya. Nah, oke, sampai sini dulu ya untuk part satunya. Untuk part satunya sampai sini dulu aja. Kita lanjut ke part 2. Kenapa lanjut part 2? Karena apa, sekarang itu untuk rute 6 versi ketiga itu udah aku update semuanya ya, maksudnya objek yang lintas dari Solo Balapan sampai dengan Kutoarjo juga beberapa udah ada yang diganti menggunakan objek yang terbaru ya, yang dari, terus ditambah juga objek-objek yang kemarin bikin lag ya, kayak objek sawah yang lain kayak gitu aku ganti pakai objek yang biasa, sehingga di rute 26 versi ketiga ini tuh terasa lebih ringan lah, lebih ringan buat berdinas. Jadi buat teman-teman yang berminat ingin membeli rute ini, silahkan bisa hubungin nomor WA aku atau langsung chat di Facebook ya. Nanti aku kasih link di deskripsi video ini, kasih link Facebook sama nomor WA aku juga. Dan untuk harganya, untuk user baru ya, buat teman-teman yang belum pernah sama sekali beli ruteku, berarti untuk harganya tuh 130k atau 130.000 ya teman-teman. 130.000 untuk rute 26 versi ketiga ya. Untuk rute 26 versi kedua itu harganya 80.000 ya, tapi buat teman-teman yang udah punya rute 26 versi kedua ya, yang dari lintas Solo Balapan sampai dengan stasiun Kutoarjo, kalau kalian pengen dapetin update-annya, berarti kalian bisa nambah untuk harga update-nya. Berapa? Untuk harganya tuh 50.000 ya teman-teman. Untuk harganya tuh 50.000, dan untuk pembayaran menerima via GoPay dan via Dana. Oke. Jadi buat teman-teman yang berminat bisa chat langsung aja ke WA aku ya. Bisa chat langsung ke WA. Cepet kok teman-teman. Kalau apa sih namanya? Kalau aku lagi nggak sibuk ya, bisa langsung saat bisa langsung aku kirim. Oke, sampai sini dulu aja videonya ya teman-teman. Terima kasih buat teman-teman yang udah menonton ya kan. Terima kasih buat teman-teman yang udah menonton. Jangan lupa like, comment, dan share and subscribe juga ya kan, biar apa, biar teman-teman tidak ketinggalan video-video terbaru yang lainnya ya, putar dunia train simulator Android. Oke, salam Budiman dari kreator rute 26 versi ketiga dan kreator rute-rute yang lainnya juga ya, rute 21, dan kalian bisa lihat sendiri aja di video YouTube aku ya. Lihat aja, itu hasil karya aku sendiri ya. Kalau teman-teman yang minat juga bisa langsung aja chat di Facebook atau ke WA aku ya. Oke, nanti aku cantumkan nomor WA aku. Oke, bye bye, thanks, see you.